Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa kembali teman-teman, selamat bergabung. Pada sesi kali ini kita akan mencoba untuk membahas salah satu konsep pada matriks vektor ya, yaitu matriks itu sendiri. Oke, apa itu matriks? Matriks merupakan susunan bilangan yang berbentuk segi empat, di mana bilangan-bilangan di dalam susunan tersebut itu biasanya kita menyebut dengan entry matriks. Nah, selanjutnya berbicara tentang matriks pasti tidak terlepas dari yang namanya ukuran matriks. Ukuran matriks itu bisa dilihat dari baris dan kolom ya. Jadi ukurannya dinyatakan dari jumlah baris beserta jumlah kolomnya. Nah, ini untuk yang pertama di sana ada matriks berukuran M kali N, di mana M ini menyatakan baris, kemudian N-nya itu menyatakan kolom. Jadi misal saya punya M-nya katakanlah 2 begitu ya. Kemudian N-nya saya punya 3 misalkan. Nah, berarti saya bisa membuat misalkan di sini A, B, C, kemudian di sini D, sini E, di sini F. Nah, di mana ini terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Nah, selanjutnya ada matriks berukuran N kali N. Ini artinya apa? Jumlah barisnya ada sebanyak N, jumlah kolomnya ada sebanyak N. Jadi misalkan saya punya N-nya sama dengan 2 begitu ya. Berarti barisnya 2, kolomnya juga 2. Misalkan di sini A, B, C, D. Oke, selanjutnya di sini ada matriks berukuran 1 kali N. Berarti barisnya 1, kolomnya N. Kalau seperti ini namanya matriks baris. Nah, ini misalkan saya punya N-nya itu misalkan 3 gitu ya. Nah, itu contohnya adalah berarti barisnya 1, kolomnya 3 ya. Misalkan di sini 1, 2, 3 misalkan. Nah, selanjutnya ada matriks berukuran N kali 1. Nah, ini disebut dengan matriks kolom. Disebut dengan matriks kolom. Nah, ini misalkan masih dengan N-nya 3 tadi ya. Berarti gimana? Misalkan saya buat di sini 1, 3, 7 misalkan. Ini namanya matriks kolom. Sedangkan matriks yang berukuran 1 kali 1 disebut matriks baris dan kolom. Misalkan di sini saya punya 2 gitu misalkan. Nah, ini juga namanya matriks baris dan kolom. Nah, untuk selanjutnya matriks itu dinotasikan dengan huruf kapital, ya, jadi katakanlah matriks A begitu ya. A itu bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini, di mana AIC itu menyatakan adalah entry matriks untuk baris ke I dan kolom ke C. Itu makna dari AIC. Oke, selanjutnya ini adalah sifat dari matriks. Dua buah matriks itu dikatakan sama gitu ya. Dikatakan sama apabila apa? Dia mempunyai ukuran yang sama, kemudian entry yang bersesuaian itu juga sama. Jadi misalkan entry baris ke-1 kolom ke-1 sama dengan entry ke-1 baris ke-1 dari matriks yang satunya. Jadi misalkan di sini saya punya A11 gitu ya, di sini A12, di sini A21, di sini A22 begitu ya. Oke, nah ini matriks apa tadi, matriks A. Kemudian di sini saya punya matriks B, misalkan di sini ada B11, kemudian B12, di sini B21, di sini ada B22. Nah, ini matriks A itu sama dengan B itu apa? Jika dan hanya jika gimana? A11 sama dengan B11, A12 sama dengan B12, A21 sama dengan B21, kemudian A22 sama dengan B22. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian atau ini bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya. Nah, ini matriks A, B, dan C. Kira-kira sama nggak matriks A, B, C ini? Nah, matriks A di sini ukurannya berapa? 2 kali 2 ya. Matriks B juga berukuran 2 kali 2. Matriks C berukuran 3 kali 2. Oke, dari ukuran saja matriks C sudah berbeda sendiri dengan yang lain ya. Nah, kemudian matriks A dan matriks A dan matriks B di sini
di sini baris ke-1 kolom ke-1 di sini sama nilainya 2. Di sini 1, di sini juga 1, sini 3, di sini 3. Nah, di sini ada variabel X, di sini ada 7. Nah, jadi saya bisa mengatakan A sama B ini, A sama B itu akan sama jika X-nya dia sama dengan 7 ya. Kenapa? Karena semua entry-nya sudah sama. Tapi kalau A mau disamakan dengan C tidak bisa, B mau disamakan dengan C juga tidak bisa, karena dari segi ukurannya saja sudah berbeda. Oke, selanjutnya di sini untuk penjumlahan matriks ya, ini saya rasa masih sangat terjangkau bagi teman-teman. Untuk menjumlahkan berarti ya setiap entry yang bersesuaian itu dijumlahkan. Berarti kalau misalkan A11 ya berarti nanti ditambahkan dengan B11 seperti itu dan seterusnya. Nah, ini misalkan kalau misalkan saya punya matriksnya 2 1 3x ditambahkan dengan matriks 5 6 7 8. Berarti hasilnya kira-kira berapa? 2 ditambah 5 itu 7, 1 ditambah 6 itu juga 7, 3 ditambah 7 10. Kemudian di sini ada X plus 8. Oke, saya rasa masih mudah ya untuk ini. Nah, ini untuk kasus pengurangan mirip sekali dengan penjumlahan tadi, tinggal operasinya saja yang berbeda. Berarti di sini apa? 2 dikurangi 5 min 3, 1 dikurangi 6 min 5, kemudian 3 dikurangi 7 min 4, X dikurangi 8, ini tetap bentuknya seperti ini ya. Kuncinya ada di mana? Sebenarnya kuncinya ada di sini ya, itu untuk pengurangan. Oke, selanjutnya ada perkalian skalar. Nah, di sini misalkan saya punya C itu dia merupakan skalarnya. Jadi perkalian skalar C diperoleh dengan mengalikan C itu dengan setiap entry dari matriks A. Atau ini bentuknya secara matematis. Jadi min 1, kalau di sini saya ada contoh ini ya. Ini min 1 ini ya dikalikan dengan 2, min 1 ya dikalikan dengan 1, min 1 ya dikalikan dengan 3, min 1 juga dikalikan dengan X. Berarti hasilnya bagaimana? Min 1 kali 2 min 2, min 1 kali 1 min 1, min 1 kali 3 min 3, di sini ada min X. Kurang lebih hasilnya seperti itu. Oke, nah di sini untuk yang perkalian yang agak berbeda ya dengan yang lain, dia butuh aturan yang lebih detail istilahnya. Nah, di sini apabila matriksnya berukuran M kali R gitu ya, berarti barisnya M, baris M, kolom R. Kemudian berarti di sini saya punya begini, A-nya M kali R dikalikan dengan B itu berukuran R kali N. Ya, berarti nanti AB atau hasil kalinya, ini kalau saya misalkan dengan C begitu ya, dia berukuran apa? M kali N, di mana C itu adalah perkalian dari matriks A dan B. Nah, kemudian untuk mencari anggota dalam baris ke I kolom ke J matriks AB, pilih baris ke I matriks A dan kolom J dari baris B. Kemudian kita kalikan anggota-anggotanya yang bersesuaian dari baris dan kolom secara bersama-sama dan kemudian kita jumlahkan hasilnya. Oke, mungkin kita bisa melihat pada contoh soalnya ya. Oke, coba kita lihat di sini. Di sini misalkan matriks A-nya itu adalah 1, 2, ini misalkan matriks A begitu ya, 1, 2, 4, 2, 6, 0. Kemudian di sini ada matriks B-nya 4, 1, 4, 3, 0, min 1, 3, 1, 2, 7, 5, 2. Nah, ini dikasih tahu baris ke-1 kolom ke-4 ya. Baris ke-1 berarti ini baris ke-1 kolom ke-4 berarti yang ini. Berarti 1 dikali 3 ini ditambah 2 kali 1 ditambah 4 kali 2, 18. Sekarang coba kita lihat yang baris 1 kolom 1 berarti berapa? 1 kali 4 ditambah 2 kali 0 ditambah 4 kali 2. Berapa ini? 4 ditambah 8 berarti berapa? 12. Berarti di sini saya punya 12. Kemudian baris, misalkan saya random aja baris kedua kolom ketiga, berarti 2 kali 4 ditambah 6 kali 3 ditambah 0 kali 5. Berarti berapa itu?
ini 8, ini 18, berarti 26. Berarti di sini isinya 26. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa melengkapi sendiri ini hasilnya berapa. Oke, kita lanjutkan. Sekarang apa itu matriks terpartisi? Jadi ada matriks, kemudian itu bisa dipecah menjadi suatu sub matriks ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini misalkan saya punya matriksnya ini, saya punya A11, misalkan di sini A12, kemudian ada A13, di sini A14, kemudian di sini A21, di sini A22, A23, A24, di sini ada A31, A32, A33, A34. Misalkan seperti ini. Bagaimana cara mempartisinya? Nah, ini misalkan saya membuat garis pertolongan di sini ya. Segini, kemudian di sini. Nah, garis ini membagi menjadi berapa bagian? Menjadi 4 bagian kan? Nah, ini sendiri, ini bagian ini sendiri jadi satu matriks tersendiri. Berarti ini saya anggap sebagai matriks baru ya, matriks kecil, di mana ini matriks kecil baris ke-1, kolom ke-1. Kemudian di sini ada matriks kecil yang kedua, ini posisinya masih di baris pertama, tapi di kolom ke-2. Nah, begini. Kemudian di sini ada matriks kecil lagi, ini ada di baris kedua, kolom ke-1. Yang ini matriks baris kedua, kolom ke-2. Jadi misalkan ini tadi saya kasih nama A gitu ya, misalkan matriksnya. Berarti saya bisa menyatakan matriks A itu dalam bentuk seperti ini. Matriks dalam matriks, di mana matriks A11-nya apa? Itu tadi A11, A12. Di sini ada A21, A22. Kemudian A12-nya apa? A12-nya itu A13, A14, A23, kemudian A24. Kemudian berapa ini? 21-nya berarti A31, A32, kemudian A22-nya berapa? A33, kemudian A34. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan, boleh nggak kita membuat cara mempartisinya itu berbeda? Misalkan saya buatnya, coba saya kasih warna yang lain ya. Jadi misalkan saya mau mempartisinya begini. Garisnya yang ini, kemudian yang di sini. Jadi yang di sini ini matriks yang pertama. Kemudian di sini ini matriks yang kedua. Di sini matriks yang ketiga. Kemudian di sini adalah matriks yang keempat. Kalau seperti itu gimana? Gak apa-apa, boleh. Tetap sama, ini A11, A12. Ini kan karena masih membagi matriks menjadi 4 bagian ya. Jadi bentuknya juga seperti itu. Nah, jadi monggo teman-teman bisa mengeksplorasi terkait dengan matriks terpartisi ini. Oke, coba saya lanjutkan. Nah, di sini ada perkalian matriks dengan baris dan kolom. Jadi matriks kolom ke-J dari hasil perkalian matriks A dan B itu sebenarnya bisa kita peroleh dari mengalihkan matriks A dengan kolom ke-J. Jadi misalkan ya, saya kembali lagi ke sini tadi. Ini tadi matriks kolom ya, matriks kolom ke-J. Nah, di sini kalau saya misalkan mencari matriks kolom keempat dari AB misalkan. Dari AB. Berarti apa? Kolomnya itu tadi matriks
A ini tadi saya kalikan dengan kolom ke J-nya. Berarti di sini matriks A itu saya kalikan dengan matriks kolom ke-4 dari matriks B. Berarti gimana? Ini 1, 2, 4, 2, 6, 0. Ini saya kalikan dengan kolom keempatnya mana? Yang ini. Berarti saya punya apa? 3, 1, 2. Nah, ini yang atas kebetulan sudah dijawab tadi ya. Sudah dapat di sini ada 13 ini. Ini yang pertama 13, kita hitung yang bawah saja. Berarti 2 kali 3, 6, ditambah 6 kali 1, 12. Ditambah ini 0 berarti ya. Berarti di sini 12. Jadi matriks kolom keempat dari matriks AB itu tidak lain adalah 13 dan 12. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini nanti juga sama untuk matriks baris, tapi kalau matriks baris berarti barisnya diduluin baru matriksnya, matriks utuhnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada kombinasi linier ya. Jadi kalau saya punya matriks A, B, A1, A2 sampai dengan AN di sini itu matriks yang mempunyai ukuran yang sama, kemudian ada C1, C2 sampai dengan Cn itu skalar ya. Nah, di situ ini skalar, maka bentuk ini tadi sampai dengan Cn, An itu merupakan kombinasi linier dari matriks A1, A2, A3 sampai dengan AN dengan koefisien C1, C2, C3 sampai dengan AN. Oke, ini sebagai contoh untuk kombinasi linier tadi ya. Coba kita lihat perkalian matriks ini. Di sini misalkan saya punya matriks A-nya ini kan berukuran 3 kali 3 ya. Kemudian di sini misalkan B-nya itu 3 kali 1. Berarti hasil perkaliannya matriks AB-nya berukuran 3 kali 1. Nah, di sini coba kita lihat bentuk perkalian ini sebenarnya bisa dinyatakan dalam bentuk kombinasi linier. Caranya bagaimana? Coba kita perhatikan, kalau kita mau mengerjakan perkalian ini ya, ini kan tidak lain sebenarnya baris ini kita kalikan dengan sini. Kemudian sini kita kalikan dengan sini. Begitu kan ya? Sini kita kalikan dengan sini. Nah, ini kita bisa membuat ini sebagai kombinasi linier sebenarnya. Coba kita lihat komponen mana saja yang dikalikan dengan 2 ini. Pastikan yang pertama kan ya, unsur yang pertama ya. Yang di sini yang dikalikan dengan 2. Jadi saya bisa mengatakan ini sebagai 2. Ini dikalikan dengan min 1, sini 1, sini 2. Kemudian ditambah dengan komponen mana yang semuanya dikalikan dengan min 1. Ini min 1 kali yang kedua ini kan, yang tengah kan yang selalu dikalikan dengan min 1. Di sini 3. Untuk baris kedua berarti 2. Di sini 1. Kemudian ditambah dengan yang terakhir, di sini ada 3. Siapa sajakah yang dikalikan dengan 3? 2, min 3, min 3, min 2. Sama enggak hasilnya kira-kira sama ini? 2 kali min 1, min 2. Min 1 kali min 3, min 3. Berarti min 2, min 3, min 5 ditambah 3 kali 2, 6. Berarti di sini 1. Kemudian 2 kali 1, 2. Min 1 kali 2, min 2. Berarti habis 0. 3 kali min 3, berarti min 9. Kemudian 2 kali 2, 4. Min 1 kali 1, 1. Min 1 berarti 3 ya. 3, kemudian 3 kali min 2, min 6. 3 dikurangi 6, berarti min 3. Oke. Sama kan dengan yang di sini? Ini dengan ini sama. Nah, artinya apa kalau seperti itu? Bentuk perkalian itu bisa kita nyatakan dalam bentuk kombinasi linier. Di mana ini sebagai C1, di sini C2, sini C3. Kemudian yang ini sebagai matriks A1-nya, kemudian di sini A2, di sini sebagai A3. Jadi C1A1 ditambah C2A2 ditambah C3A3 ini tidak lain adalah suatu matriks, katakanlah C gitu ya, dimana C tadi apa?
ini. Hasil perkalian antara matriks A dan matriks B. Jadi seperti itu yang namanya konsep kombinasi linier ya. Oke, saya coba kembali ke PowerPoint saya. Oke, selanjutnya ada transpose matriks. Nah, di sini teman-teman saya rasa juga sudah tidak asing dengan istilah transpose ya. Dinotasikan dengan A pangkat T begitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau transpose matriks A itu notasinya seperti ini. Didefinisikan sebagai matriks berukuran M kali N yang diperoleh dengan menukar baris dan kolom. Oh sorry, ini harusnya N kali M ya. Ini N kali M yang diperoleh dengan menukar. Jadi kalau A itu M kali N, berarti nanti A transposnya berukuran apa? N kali M. Tuh ini sudah dikasih tahu JI di sini IJ ya. Oke. Kemudian di sini ada trace matrix. Coba teman-teman perhatikan, kalau saya punya matriknya itu merupakan matrik bentuk persegi ya, matrik persegi, maka di sini trace A dinotasikan dengan TRA. Nah, ini didefinisikan sebagai jumlah entry pada diagonal utama. Trace ini hanya bisa didefinisikan khusus untuk matrik yang merupakan matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Oke. Jadi misalnya di sini saya punya matrik A itu matriknya min 1, sini 0, di sini 2, di sini 3 gitu ya. Berarti saya punya trace A itu tidak lain adalah min 1 ditambah 3. Berapa? 1, 2.